Jika Nabi Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menantang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Siapakah Nabi yang dinubuatkan seperti Musa, seperti yang tercatat dalam Ulangan 18:18? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saibani di Fitrah Channel. Teriring salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah menetapkan beliau sebagai penghulunya para nabi. InsyaAllah, kali ini saya akan mengupas satu topik yang bertajuk siapakah Nabi yang dinubuatkan seperti Musa, seperti tercatat dalam Ulangan 18:18? Apakah Yesus, yakni Nabi Isa alaihi salam, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk mengetahui ulasan lanjut, jom tonton video ini sehingga selesai. Tuhan berbicara kepada Musa dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Justru, siapakah seorang Nabi seperti Musa, yakni dari kalangan saudaranya, yang dinubuatkan dalam Ulangan 18:18 tersebut? Orang-orang Kristian mengatakan bahawa nubuat ini mengacu kepada Nabi terakhir mereka, iaitu Yesus, kerana beliau sama seperti Musa. Musa dan Yesus masing-masing diakui sebagai Nabi dari keturunan yang sama, iaitu Yahudi, di samping mempunyai persamaan dari ciri-ciri dan aspek tertentu. Orang-orang Islam juga mempunyai alasan yang sangat kukuh untuk mengatakan bahawa Muhammad adalah seorang Nabi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Jadi, mana satukah yang betul, Yesus atau Muhammad? Untuk mengetahui alasan selanjutnya, tontonlah video ini sehingga selesai. Pertama, menurut perspektif Kristian, Yesus diakui sebagai Tuhan, sedangkan Musa dan Muhammad hanyalah diakui sebagai Nabi. Jikapun Yesus diakui sebagai Nabi, Nabi Musa dan Nabi Muhammad tidak pernah diakui sebagai Tuhan. Menurut perspektif Kristian, Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, sedangkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad adalah 100% manusia dan 0% Tuhan. Musa dan Muhammad adalah seorang Nabi yang menerima firman dari Tuhan, sedangkan menurut perspektif Kristian, Yesus adalah firman yang hidup, sekaligus Tuhan itu sendiri. Seperti mana Yesus, Nabi Musa dan Nabi Muhammad tidak pernah disebut sebagai anak Tuhan. Nabi Musa menerima tanda kenabian di Gunung Tursina yang juga dikenali sebagai Gunung Horeb, dan ia tidak hanya menyeru kepada Bani Israel, tetapi juga menyeru kepada kaum Fir'aun atau juga dikenali sebagai bangsa Kipti. Seperti Musa, Muhammad juga tidak hanya menyeru kepada bangsa Arab, tetapi juga menyeru kepada bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Secara tegas, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 107, yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Sedangkan Yesus menerima tanda kenabian ketika menemui Nabi Yahya yang juga dikenali sebagai Yohanes Pembaptis, dan Yesus hanya menyeru Bani Israel sahaja. Secara tegas, Yesus mengatakan sebagaimana yang tertulis dalam Matius 15:24, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Baik Nabi Musa maupun Nabi Muhammad, ia menerima hukum baru dari Tuhan untuk penetapan hukum-hukum, sedangkan Yesus tidak menetapkan hukum baru. Secara tegas, Yesus mengatakan seperti yang tertulis dalam Matius 5:17, Janganlah kamu menyangka bahawa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jika Musa dikenang sebagai tokoh terbesar oleh umat Yahudi yang di Banda Israel, Muhammad juga dikenang sebagai tokoh terbesar sepanjang sejarah oleh bangsa Arab khususnya dan umat Islam pada umumnya. Sedangkan Yesus ditolak oleh kebanyakan kaumnya, hanya 12 orang saja yang mahu menerimanya. Bahkan dari jumlah yang kecil ini, terdapat seorang murid akhirnya mengkhianati dan membiarkannya jatuh ke tangan musuh. Para pengikut Nabi Musa dan Nabi Muhammad adalah penyembah berhala ketika dia menjadi seorang nabi ataupun rasul. Tetapi para pengikut Yesus bukan penyembah berhala ketika ia menjadi seorang nabi ataupun rasul. Nabi Musa menyelamatkan kaumnya dari kezaliman Fir'aun dan bangsa Mesir serta melakukan hijrah dari Mesir ke negeri lain, yakni Madian, untuk menghindari serangan kaum Fir'aun. Seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad juga membebaskan umatnya dari penganiayaan kaum Quraisy dan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menghindari dari penindasan kaum Quraisy. Sedangkan Yesus tidak menyelamatkan kaumnya dari kekuasaan Romawi dan tidak pula hijrah ke negeri lain. Nabi Musa lahir, hidup, membesar dan mati di luar tanah Palestin. Ia lahir di tanah Mesir dan mati di tanah Moab. Meskipun demikian, Musa memerintahkan umatnya untuk menundukkan Palestin. Nabi Muhammad juga lahir, besar dan mati di luar tanah Palestin. Ia lahir di tanah Mekah dan mati di tanah Madinah. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Muhammad juga memerintahkan para sahabatnya untuk menundukkan Palestin. Dan ketika itu, majoriti, yaitu kira-kira 92% orang-orang Palestin memeluk agama Islam terbukti dengan dibangunnya Masjidil Aqsa, tempat di mana Muhammad melakukan Mi'raj. Setelah ditandatangani deklarasi Balfour di Inggris pada 2 November 1917 yang melahirkan gerakan Zionisme, maka orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia berduyun-duyun mendatangi bumi Palestin dan mengusir penduduknya. Sedangkan Yesus lahir, besar dan mati di tanah Palestin. Berbalik dengan Nabi Musa, Yesus ditolak mentah-mentah oleh sebagian besar umatnya hingga akhirnya ia mati di tiang salib oleh umatnya sendiri. Hingga kini, Nabi Musa dan Nabi Muhammad masing-masing dikenang sebagai tokoh terbesar sepanjang sejarah Yahudi dan Islam. Sebaliknya, Yesus menjadi orang terhina di mata Yahudi, padahal ia berasal dari dan diutus hanya untuk Bani Israel. Seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad juga seorang Nabi Allah dan menjadi penguasa pada zamannya. Sedangkan Yesus adalah Tuhan dan tidak pernah menjadi penguasa pada zamannya kerana selalu dilemahkan oleh umat Israel. Bahkan, Yesus pun terus menderita di tiang salib oleh umatnya sendiri. Seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad juga mengalahkan musuh-musuhnya dan menjadi pemenang pada masanya. Sedangkan Yesus dikalahkan oleh musuh-musuhnya sehingga disalib. Sebagaimana Nabi Musa, tidak ada seorang pun pengikut Nabi Muhammad yang berhasil mengkhianatinya. Sedangkan salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot mengkhianatinya dan menjatuhkannya ke dalam kesengsaraan. Seperti Nabi Musa, kematian Nabi Muhammad adalah kematian yang wajar kerana sudah di usia tua. Sedangkan kematian Yesus adalah untuk menebus dosa-dosa manusia di usia muda. Seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad dilahirkan dari pertemuan ayah dan ibu, memiliki istri dan anak-anak. Sedangkan Yesus dilahirkan dari perawan Maria tanpa ayah dan tidak mempunyai istri dan anak-anak. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Muhammad hidup lama dan mengalami kematian secara wajar. Sedangkan Yesus hidup sebentar dan mati secara tidak wajar di tiang salib. Meski kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati dan terangkat ke syurga. Dalam perspektif Islam, Yesus tidaklah disalib, tetapi dinaikkan Allah roh dan jasadnya ke langit dan akan diturunkan kembali ke muka bumi mendekati hari kiamat kelak untuk menegakkan Islam kembali dan menghancurkan salib. Betapapun berbezanya kedua perspektif ini, akhir hayat Nabi Musa dan Nabi Muhammad amat berbeza dengan akhir hayat Yesus. Setelah kematian Nabi Musa, para pengikut utamanya menyebarkan ajarannya ke seluruh Palestin dan Syria.
Demikian juga dengan para pengikut utama Nabi Muhammad setelah ia wafat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, salah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad, yakni Khulafaur Rasyidin yang kedua, kekuatan dikirimkan untuk merebut Palestin dan Syria sekaligus menyebarkan ajarannya. Namun, tidak begitu halnya yang terjadi setelah kematian Yesus. Penyebaran Kristen dilakukan oleh orang-orang Eropah yang nyata-nyata bukan pengikut utama Yesus. Berdasarkan Ulangan 18:20, Muhammad hidup lama dan mati secara wajar, sehingga dengan sendirinya ia bukanlah Nabi sebagaimana yang dimasukkan dalam ayat tersebut. Muhammad mati pada usia 63 tahun. Berdasarkan Ulangan 18:20, Yesus bukanlah seorang Nabi yang dimaksudkan dalam Ulangan 18:18, kerana Yesus justru mati dihukum bunuh oleh kaumnya sendiri kerana dianggap Nabi dusta dan palsu. Yesus ketika mati di usia 33 tahun, ini berarti hanya 3 tahun sahaja Yesus menjadi Nabi ataupun Rasul. Dan poin yang terakhir, Nabi yang dinubuatkan seperti Musa harus dari luar Israel, sedangkan Yesus adalah orang Israel. Berdasarkan Ulangan 34 ayat 10 hingga 12, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal skala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya di seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jika Nabi Musa berhadapan langsung dengan Allah di Gunung Tursina, maka Nabi Muhammad berhadapan langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha, yakni di langit ketujuh, yaitu ketika Nabi Muhammad dipanggil menghadap Allah untuk menerima perintah solat yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai peristiwa Isra Mi'raj, yakni satu-satunya wahyu ataupun perintah Allah yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad yang mengisyaratkan kepada umat jin dan manusia bahawa solat lima waktu adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika Nabi Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menantang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Kemudian Muhammad menunjuk ke bulan, lalu atas kehendak Allah, bulan terbagi menjadi dua. Apa sifat